menjelaskan tentang teknologi luar angkasa. Perkenalkan, nama saya Putra Tiga Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek luar angkasa. Namun, pada masa perang, erat kaitannya dengan persenjataan. Sejarah teknologi luar angkasa dimulai oleh Jerman pada tahun 1930-an. Di bawah pimpinan Werner von Braun, seorang insinyur ilmuwan roket. Timnya berhasil menciptakan roket V2 atau agregat 4, atau bisa disebut dengan A4, yang digunakan sebagai senjata Jerman pada Perang Dunia Kedua. Perkenalkan, nama saya Adelia Ascakarina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perisai panas ablatif. Perisai panas ablatif. Perisai ini digunakan pada pesawat untuk melindungi dari tekanan panas yang diakibatkan oleh kecepatan pesawat yang sangat tinggi yang muncul akibat antarikan gravitasi bumi dengan gesekan atmosfer. Pada pesawat, perisai ini berupa keramik anti panas yang dipasang pada bagian perut pesawat. Penggunaan perisai panas diperlukan agar pesawat dapat terbang keluar angkasa dan mencapai bumi dalam kondisi yang utuh. Sebuah perisai panas aerodinamis terdiri dari lapisan pelindung bahan khusus untuk mengusir panas. Dua tipe dasar aerodinamis perisai panas telah digunakan. 1. Sebuah perisai panas ablatif terdiri dari lapisan resen plastik permukaan luar yang dipanaskan dengan gas yang membawa panas pergi oleh konveksi. 2. Sebuah perisai panas rendam termal menggunakan bahan isolasi untuk menyerap dan memancarkan panas dari struktur pesawat ruang angkasa. Saya Nevi Cayanggraini. Saya di sini akan menjelaskan salah satu jenis teknologi luar angkasa, yaitu satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit luar angkasa dan berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain pemantauan luar angkasa, pemantauan cuaca, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit dibedakan menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Sejarah satelit berawak pertama adalah Sputnik, diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia. Sedangkan Sputnik kedua diluncurkan pada tanggal 3 November 1957 dan membawa makhluk hidup pertama ke orbit, seekor anjing bernama Laika. Berikut ini adalah jenis-jenis satelit. Yang pertama, satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit observasi bumi, satelit navigasi, satelit mata-mata, satelit luar angkasa, satelit cuaca, dan satelit miniatur. Fungsi satelit: memberikan cahaya malam, memancarkan signal televisi, telepon genggam, dan internet, memprediksi cuaca iklim, dan mengambil gambar planet dari angkasa. Perkenalkan, nama saya Rizkwan Satrio Hadi. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul roket. Roket pertama kali dibuat di Cina pada abad ke-13. Semenjak awal di Cina, roket digunakan sebagai mercon atau kembang api yang mampu melesat ke udara hingga membentuk kembang api raksasa di angkasa. Belakangan ini mercon dikembangkan menjadi roket dan dijadikan sarana untuk membawa muatan dengan tujuan perang maupun damai. Pada masa perang, mercon berubah fungsi menjadi sarana peluncur panah api. Senjata ini antara lain digunakan tentara Cina atau Cina Tartar untuk menghalau serangan bangsa Mongolia yang dipimpin Kai Fengfu pada tahun 1232. Perkenalkan, nama saya Suara akan menjelaskan teknologi luar angkasa, yaitu Mars Rover. Mars Rover adalah kendaraan berupa motor yang dapat bergerak otomatis dan mendorong dirinya sendiri saat mendarat di planet Mars. Wahana penjajahan Mars berupa sebuah wahana antariksa berawak dan menunjukkan untuk menjajah Mars. Wahana pertama disebut Sojourner dihancurkan oleh NASA pada tanggal 4 Desember 1996 dan berhasil mendarat di Mars pada tanggal 4 Juli 1997. Penjajahan Mars telah terjadi salah satu pencapaian paling utamakan dalam eksplorasi luar angkasa dengan teknologi yang terus berkembang. Penjajahan Mars melalui rover akan terus melangkah maju membuka jalan bagi pengetahuan baru tentang planet tersebut dan mematikan masa depan teknologi manusia di planet merah. Perkenalkan, nama saya Zulfan Wanisa. Saya akan menjelaskan tentang iRobot. iRobot adalah robot udara, biasanya digunakan dalam konteks ruang angkasa tak berawak atau kendaraan udara tak berawak. Kebanyakan konsep iRobot didasarkan pada astronaut, terutama balon.
tetapi kadang-kadang kapal udara. Pada saat ini, Jet Propulsion Laboratory (JPL) dan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (AS) atau NASA telah tertarik dengan gagasan iRobot Planet, dan pada kenyataan sebuah tim di bawah Jim Judd dari JPL telah mengerjakan konsep untuk iRobot Planet. Yang pertama dan sejauh ini misi iRobot Planet dilakukan oleh Space Research Institute of Soviet Academy of Science bekerja sama dengan Badan Antariksa Perancis CNES pada tahun 1985. Perkenalkan, nama saya Nadia Rohmi Ilmani. Saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh teknologi luar angkasa. Lunar Rover adalah kendaraan berupa mobil untuk mengeksplorasi ruang angkasa dan dirancang dapat menyesuaikan diri dengan tekanan gravitasi sehingga dapat bergerak melintasi permukaan bulan. Lunar Rover dapat dikemudikan oleh awak manusia maupun iRobot. Lunar Rover, sebuah penjelajah beroda 4 bertenaga baterai yang juga digunakan di bulan dalam 3 misi terakhir program Apollo Amerika 15, 16, dan 17 selama tahun 1971 dan 1972. Insinyur mekanik Eduardo San Juan alias The Space Dukam bekerja di tim yang menemukan Lunar Rover atau menggugi. San Juan dianggap sebagai perancang utama Lunar Rover. Dia juga merancang sistem roda artikulasi. Sebelum program Apollo, San Juan juga mengerjakan Intercontinental Ballistic Missile. Nama saya Fayu Anorido. Saya akan menjelaskan dampak positif dari teknologi luar angkasa. 1. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan akses informasi dan komunikasi. 3. Melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. 4. Sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. 5. Memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan Global Positioning System atau GPS. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Maulana dari kelas 12 PS2. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari teknologi luar angkasa. Di antaranya adalah memungkinkan serangan senjata yang berbahaya, menyebabkan banyak sampah di ruang angkasa, dan membutuhkan dana yang besar untuk meluncurkan teknologi luar angkasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.